Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami. Adapun anggota kami yaitu Windy, Febri Diana Sinaga, Rijuan Rafael Lumban Gaol, dan saya sendiri Evelyn Aulia Putri. Sini saya akan menjelaskan pengertian metode bagi dua, metode regulasi falsi, metode Newton-Raphson. Di sini metode bagi dua yaitu salah satu metode pencarian akar paling sederhana. Cara kerjanya yaitu dengan membagi interval yang mengandung akar menjadi dua interval yang lebih kecil dan memilih interval mana yang mengandung akar berdasarkan tanda nilai fungsi pada titik tengah interval tersebut. Proses ini diulangi dengan memperkecil interval yang mengandung akar hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Metode ini konvergen secara lambat tetapi relatif stabil dan dapat diandalkan. Berikut metode regulasi falsi. Metode ini merupakan variasi dari metode bagi dua yang menggunakan interpolasi linear antara dua titik ujung interval. Cara kerjanya yaitu dengan menghitung titik tengah interval dan memeriksa tanda nilai fungsi di titik tersebut. Interval yang mengandung akar kemudian diperbarui berdasarkan tanda titik fungsi pada titik tengah. Proses ini diulangi hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Metode ini lebih cepat konvergensinya daripada metode bagi dua, tetapi dapat lebih tidak stabil dalam beberapa kasus. Berikut metode Newton-Raphson, yaitu metode iteratif yang menggunakan pendekatan tangan garis singgung pada kurva fungsi untuk mendekati akar. Cara kerjanya yaitu dengan memilih titik awal yang dekat dengan akar dan mengulangi iterasi dengan menghitung titik-titik yang mendekati akar secara lebih akurat. Saya dengan Windy Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan persamaan nonlinier yang menggunakan dua metode, yaitu metode regula falsi dan juga Newton-Raphson. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Kak Evelyn tadi mengenai metode regula dan juga Newton-Raphson. Nah, di sini saya akan menguji coba persamaan nonlinear yang sudah saya buat, yaitu x kuadrat kurang x kurang 1. Nah, di sini untuk hampir sama dengan metode bagi dua regula falsi. Di sini kita harus menentukan dulu nilai selangnya, yaitu si A ini adalah ujung kiri selang dan si B itu adalah ujung kanan selang. Di mana nilai dari si A ini lebih kecil sama dengan B. Nah, terus untuk si A, nilai dari FA dikali FB itu harus lebih kecil dari 0. Nah, seperti ini, kayak si FA dikali FB kan negatif 1 kali 1, maka dia lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita harus mencari, karena si A sudah diketahui dan si B sudah diketahui, maka di sini kita harus mencari nilai si C dengan rumus A dikali FB dikurang B dikali FA per FB kurang FA. Nah, karena si A ini sudah diketahui, si FB belum dan si FA belum. Nah, di sini teman-teman harus substitusi terlebih dahulu nilai dari si A ke persamaan kita. Nah, persamaan kita adalah x kuadrat kurang x kurang 1. Nah, masukkan nilai si A ini. Berarti si X ini mensubstitusi nilai si X. Nah, berarti 1 pangkat 2 kurang 1 kurang 1, 1 kurang 1 kurang 1, hasilnya negatif 1. Maka dapatlah nilai si FA ini negatif 1. Nah, terus untuk mencari nilai si Fx, mencari nilai dari si Fb. Nah, di sini teman-teman juga sama halnya dengan si FA tadi, teman-teman substitusi nilai dari nilai B ke persamaan kita, yaitu 2 pangkat 2 kurang 2 kurang 1. Maka hasilnya nanti hasilnya 1. 4 kurang 2 kurang 1. Hasilnya 1. Nah, karena nilai si FB, si FA, si A, dan si B sudah diketahui, teman-teman masukkan ke rumus yang tadi, yaitu ini. Nah, di sini teman-teman dapat buat C sama dengan A kali FB kurang
kurang B kali FA per FB kurang FA. Nah, di mana nilai si A tadi itu adalah 1, nilai si FB itu adalah 1, dikurang B. B-nya itu dapat nilainya itu adalah 2, dikali dengan FA. FA itu negatif 1. Maka 1 kali 1 kurang 2 kali negatif 1 per 1 kurang negatif 1. Hasilnya yaitu 1,5. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, karena kita sudah kan mendapatkan nilai si FA, nilai si FB, baru si A, B, C. Nah, kita sekarang mencari nilai dari fungsi C. Nah, untuk fungsi C sama halnya dengan yang tadi, teman-teman substitusi nilai dari si C ke persamaan kita, yaitu 1,5 pangkat 2 kurang 1,5 kurang 1, maka hasilnya nanti negatif 0,25. Nah, dari hasil iterasi pertama, jadi kayak FA, FC, FA, FB, FC, ABC itu merupakan iterasi yang pertama. Nah, untuk mencari iterasi selanjutnya, teman-teman harus mencari dulu selang barunya, yaitu karena nilai si FC tadi itu negatif dan si FA itu negatif, maka akar akan berada pada selang 1,5 dan juga 2. Nah, sama juga dengan untuk mencari selanjutnya kita harus menuju ke iterasi kedua dengan interval yang digunakan yaitu 1,5 dan juga 2. Nah, sama juga dengan hal yang tadi, 1,5 itu menjadi nilai A, 2 itu menjadi nilai B, selanjutnya kita mencari nilai C dengan persamaan ini. Nah, teman-teman masukkan terlebih dahulu nilai si A yaitu 1,5 dengan menghasilkan nanti negatif 0,25. Nilai si B juga teman-teman masukkan ke persamaan, nanti hasilnya yaitu 1. Nah, karena nilai si FA dan FB sudah ditemukan, teman-teman langkah selanjutnya yaitu masukkan nilai si C, yaitu dengan rumus yang tadi, maka nanti hasilnya itu 1,6. Nah, setelah teman-teman menemukan nilai si C, teman-teman masukkan ke fungsinya, ke fungsi persamaan kita, yaitu X kuadrat kurang X kurang 1 sama dengan 0. Nah, masukkan tadi nilai si C itu 1,6 ke persamaan tersebut atau substitusi. 1,6 pangkat 2 kurang 1,6 kurang 1. Hasilnya nanti negatif 0,04. Nah, begitu selanjutnya. Jadi dari hasil iterasi pertama yang ditemukan yaitu hasil iterasi kedua yang ditemukan nilai si FC dan FC itu negatif dan si FB itu positif, maka akar berada di selang 2,16. Berarti nanti nilai iterasi ketiga itu si A itu menjadi 2 dan si B itu 1,6. Nah, teman-teman tinggal mencari nilai si C-nya dengan rumus ini. Nah, begitu juga langkah selanjutnya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan dengan cara manual. Di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman Python pada yang menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini teman-teman harus import terlebih dahulu library-library yang digunakan nanti, seperti import modul NumPy ini untuk berproses matematikanya. Nah, untuk import modul Matplotlib ini yaitu untuk memunculkan grafiknya nantinya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan X kuadrat kurang X kurang 1, yang mana nanti nilai si FA dan nilai si FB ini apabila dikali harus lebih besar dari 0. Nah, di sini ada beberapa pernyataan seperti else, if, for, else if, else, dan juga di sini saya menggunakan toleransi sebesar 0,0001. Nah, di sini saya menggunakan selang 1 dan 2 ataupun intervalnya 1 dan 2. Nah, untuk hasilnya apabila di run itu seperti ini. Nah, jadi akar persamaannya itu yaitu 1,618026. Nah, di mana tadi iterasi yang pertama itu 1, 2, 1,5, negatif 1, 1, negatif 0,25, selang barunya 1, lebar selangnya itu 0,5. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu dalam pemrograman Python ini di mana seperti pada
pernyataan else if. Nah, di sini dibuat FA, jika FA dikali FB lebih kecil dari 0, maka nilai dari C akan sama dengan nilai B. Nah, coba kita lihat pada iterasi pertama. Pada iterasi pertama itu, untuk mendapatkan nilai si FA dan si F, untuk mendapatkan nilai si C itu, teman-teman ada ini rumus, C sama dengan A kali FB kurang B kali FA per FB kurang FA. Sama halnya dengan rumus manual yang tadi, teman-teman. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan bagaimana dia dapat iterasi seperti ini, karena dia seperti ini. Apabila jika si FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka nilai si C akan sama dengan si B untuk iterasi selanjutnya. Nah, coba kita lihat pada iterasi pertama, FA dikali FC lebih kecil dari 0. FA dikali FC, berarti kalau lebih kecil dari 0 berarti bilangan negatif ya kan teman-teman. Nah, di sini negatif 1 dikali negatif 0,25 berarti dia hasilnya positif, berarti harusnya lebih besar dari 0. Nah, karena pernyataan else if ini salah, maka nanti yang tereksekusi itu adalah nilai C akan sama dengan nilai si A. Nah, coba kita lihat nilai si C pada iterasi pertama itu akan sama dengan pada iterasi kedua dari si A. Nah, coba lagi kita lihat pada iterasi kedua. Nah, ini negatif 0,25 dikali negatif 0,04. Dia positif, berarti nilai si C pada iterasi kedua, dia akan sama dengan nilai si A pada iterasi ketiga. Nah, coba lagi kita lihat FA dikali FC. Ini negatif 0,40 dikali negatif 0,05. Berarti dia nanti positif hasilnya. Berarti nilai C pada iterasi ketiga, 1,6153 akan sama dengan iterasi A pada iterasi keempat. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, ini adalah suatu grafik pada metode regula falsi. Nah, ini adalah flowchart dari metode regula falsi, yang mana kita memulai terlebih dahulu terus ke definisi fungsi, yaitu fungsi yang kita gunakan tadi x kuadrat kurang x kurang 1. Terus kita harus mencari dulu batas bawah dan batas atasnya. Terus nanti kita akan mencari nilai error dan juga maksimumnya, iterasi yang max-nya berapa. Terus setelah mendapatkan nilai FA dan FB, nanti nilai si A tadi substitusi ke persamaan sehingga nanti mendapat FA dan FB, yang mana apabila dikali FA apabila FA dikali dengan FB lebih besar dari 0, nah nanti akan apabila pernyataan itu benar, dia akan menginisialisasi kondisi, yaitu kondisi yang pertama yaitu akar belum ketemu dan juga iterasinya sama dengan 0. Apabila tidak benar pada pernyataan tersebut, maka tampilan tidak ada akar. Nah, setelah itu apabila pernyataan tadi itu FA kali FB itu lebih besar dari 0 benar, maka nanti akan dia ke kondisi pertama. Nah, kondisi pertama ini apabila dia salah, maka akan tampilannya akar XR dan FXR-nya itu dan juga langsung selesai. Nah, jadi apabila salah, dia tidak akan menemukan akar persamaan dari persamaan yang telah kita buat, ataupun dari nilai intervalnya yang salah. Nah, apabila benar, iterasi yang pertama itu, maka masuk ke rumus untuk mencari C-nya itu FB kali A kali FA kali B per FB kurang FA. Nah, terus dapatlah nilai dari FC-nya atau FXR-nya. Nah, di sini nilai BA lebih kecil dari nilai R-nya, iterasi lebih besar dari nilai N-nya. Nah, selesai itu nanti semua proses ini akan dilakukan ataupun inilah merupakan flowchart dari metode regula falsi. Oke, selanjutnya karena tadi saya sudah menjelaskan pada persamaan nonlinear x kuadrat kurang x kurang 1 menggunakan metode regula falsi, di sini saya akan menggunakan juga menguji coba Newton-Raphson. Nah, apa sih perbedaan dari regula falsi dan juga Newton-Raphson? Nah, kalau regula falsi itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan nilai si B, yaitu intervalnya. Sedangkan kalau nilai dari
Newton-Raphson ini kita langsung mencari aja titik awalnya. Contoh itu kayak langsung 5, 4, 3, 2, 1, 0,5 dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk rumus yang pertama itu berbeda juga dengan regula Farsi. Regula Farsi itu tidak menggunakan turunan dari persamaan tersebut, namun pada metode Newton-Raphson ini kita harus cari terlebih dahulu juga turunan dari persamaan tersebut, yaitu kalau persamaan kita x kuadrat kurang x kurang 1, maka turunannya yaitu 2x kurang 1. Nah, di sini saya menggunakan titik awal atau x0-nya itu adalah 3. Nah, selanjutnya substitusi nilai x0 atau tebakan awal pada fungsi kita, fungsi fx dan juga turunan dari fx, yaitu pada persamaan fx itu mendapatkan nilainya itu jika disubstitusi dengan tebakan awal yaitu 5, dan juga pada turunan fx dia mendapatkan nilai 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mencari nilai x dan nilai error iterasi pertama dari metode Newton-Raphson. Nah, untuk rumusnya itu yaitu x0. Nah, x0 itu adalah tebakan awal. Tebakan awal kita itu tadi berapa? Yaitu 3. X0-nya itu 3 dikurang fx dibagi dengan turunan dari fx tersebut. Nah, fx-nya tadi kan kita sudah mendapatkan yaitu 5 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, dan untuk mencari nilai error-nya nih, setiap nilai error pada Newton-Raphson, metode Newton-Raphson, dia dimutlakkan. Jadi, setiap bilangan yang dimutlakkan, walaupun bilangan negatif ataupun bilangan negatif terutama, dia akan menghasilkan nilai positif. Jadi, walaupun nanti hasil pengurangan dari nilai error ini negatif, karena dia sudah dimutlakkan, maka hasilnya itu positif. Nah, di sini teman-teman sudah dapat lihat nilai hasil dikurang nilai tebakan sama dengan 2 kurang 3. Nah, nilai hasilnya itu maksudnya nilai X selanjutnya, yaitu 2 dikurang nilai tebakan. Nilai tebakan awal kita yaitu 3 sama dengan 1. Nah, di sini kan harusnya kan negatif 1. Nah, karena sudah ada pemutlakan, maka hasilnya 1. Nah, begitu juga langkah selanjutnya. Setelah menemukan hasil dari nilai X dan error, pada iterasi pertama langkah selanjutnya itu dengan cari iterasi kedua. Nah, yang tadi itu kita sudah melakukan ataupun sudah mencari nilai pada iterasi pertama. Ini selanjutnya yaitu iterasi kedua, yaitu kita masukkan ke persamaan yaitu nilai dari X selanjutnya atau XR ini ke persamaan kita, yaitu nilai 2 hasil dari pengurangan dari nilai tebakan kurang fx kurang f aksen x yaitu 2, maka masukkan teman-teman ke persamaan kita yaitu 2 pangkat 2 kurang 2 kurang 1 hasilnya 1. Ini untuk nilai fungsi persamaan kita. Nah, untuk turunan itu kita mendapatkan nilainya itu 3 apabila sudah disubstitusi dengan nilai x selanjutnya. Nah, sama juga dengan yang tadi yaitu kita untuk mencari nilai x-nya itu maka x0. Nah, x0-nya itu berarti tadi sudah berubah aturan 3 menjadi 2 yaitu pada nilai xr-nya nih, nilai x yang selanjutnya itu tadi. Nah, berarti 2 kurang 1 per 3 sama dengan 2 kurang 0,33 atau juga sama dengan 1,67. Nah, untuk mencari nilai errornya juga sama dengan kayak tadi, yaitu 1,67 dikurang 2 hasilnya. Ini harusnya negatif 0,33 karena sudah dimutlakkan, maka hasilnya 0,33. Nah, itulah jadi teman-teman bisa melakukan cara step by step-nya itu. Jadi kayak kalau udah mendapatkan nilai X-nya dengan pengurangan dari nilai tebakan awal dengan X per X aksen X. Nah, itu menjadi nilai X teman-teman selanjutnya. Begitu juga nanti. Nah, terus masukkan ke persamaannya. Nah, setelah itu, di sini saya akan menggunakan dengan cara penyelesaian Python. Nah, di sini teman-teman dapat lihat
seperti yang tadi saya bilang, yaitu teman-teman dapat menggunakan dulu dua library ini, yaitu untuk mengimport modul untuk operasi matematika dan juga untuk menampilkan grafik yang nantinya. Nah, di sini sih kita menggunakan fungsi x kuadrat kurang x kurang 1 dengan turunan 2x kurang 1. Nah, di sini saya menggunakan x0-nya itu 3 dengan toleransi 0,001. Nah, di sini teman-teman dapat lihat juga hampir sama dengan regula falsi. Dia juga tetap menggunakan kalau di regula falsi tadi kita menggunakan if baru for. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini teman-teman dapat lihat x1 next. Nah, maksudnya itu x selanjutnya. Nah, dia dikurang x1 kurang f aksen f x per nilai dari fungsi turunan tersebut. Nah, nanti dapatlah dia seperti ini iterasinya. Yaitu iterasi pertama 3, 5, f aksennya 5, baru x1-nya itu 2, baru nah nilai dari ini yaitu dari x1 dikurang x. Nah, berarti 2 dikurang 5 harusnya negatif. Ya, 2 dikurang 5 harusnya negatif karena dia sudah dimutlakan maka hasilnya positif. Seperti itu, maka untuk nilai akhir akar dia eh, dia sebesar 1,6180,618034. Nah, ini adalah perubahan nilai X pada setiap iterasi Newton-Raphson, yaitu pada grafiknya, ini untuk nilai errornya. Nah, di sini tadi kita sudah menggunakan menggunakan satu persamaan dengan dua metode, yaitu nilai akhirnya itu sama. Namun, kalau menurut saya penggunaan yang lebih gampang itu yaitu Newton-Raphson, karena kita tinggal memilih aja titik awalnya itu ataupun tebakan awalnya itu 5. Sedangkan kalau mencari selang itu, kita harus benar-benar mencoba fungsinya yaitu apabila FA dikali FB harus lebih kecil dari 0. Nah, atau lebih besar dari 0. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan nonlinear menggunakan metode tertutup, di mana di persamaan pertama kami menggunakan persamaan nonlinear fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3 sama dengan 0, menggunakan penyelesaian metode bagi dua dengan cara manual dan juga menggunakan Python. Untuk aplikasi penggunaan Python-nya kami menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Baik, untuk cara manual atau cara rumus, untuk langkah pertama dari persamaan non-linear fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3 sama dengan 0, yang menggunakan metode bagi dua ini memerlukan dua nilai sebanyak tebakan awal yang disebut A atau ujung kiri selang dan ujung kanan selang, di mana A harus lebih kecil atau sama dengan B yang harus memenuhi FA dikali FB harus lebih kecil dari 0. Nah, di sini kami sudah melakukan pengujian sebelumnya di mana kami mendapatkan A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kan persamaannya ada ABC nih. Untuk mencari C-nya sendiri digunakan rumus A tambah B per 2, di mana A tadi bernilai 0 ditambah dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Nilai dari A1, B1 sudah ditemukan yang menjadi iterasi pertama. Selanjutnya mencari nilai dari C1 yaitu dengan substitusikan hasil dari nilai kebersamaan yang telah ditentukan. Nah, di sini maksudnya persamaan yang tadi ini 0,5 ini dijadikan X di sini atau X-nya diubah jadi C gitu. Gini. Jadi kita langsung menghitung saja 0,5
pangkat 3 ditambah 6 kali 0,5 dikurang 3. Hasilnya itu 0,125. Nah, sebelumnya aku mau jelasin juga berapa hasil untuk nilai A-nya dan juga nilai B-nya, nilai FA sama nilai FB-nya ketika dimasukkan ke persamaan yang tadi. Yang tadi yang FA-nya kan 0, nilainya 0. Jadi 0 pangkat 3 itu ditambah 6 dikali 0 dikurang 3. Hasilnya itu sama dengan negatif 3. Soalnya 0, 0 pangkat 3 itu 0 ditambah 6 dikali 0, 0. Kurang 3. Jadi hasilnya negatif 3. Kemudian untuk FB-nya itu tadi 1 di pangkat 3 ditambah 6 kali 1 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah, setelah kita menemukan hasil dari FC, kemudian iterasi sebagai iterasi pertama, selanjutnya mencari iterasi kedua. Dikarenakan hasil yang diperoleh dari C1 lebih kecil dari 0 ataupun 0,125 lebih kecil dari 0, maka iterasi selanjutnya yang nilai iterasi pertama dari FC akan sama dengan iterasi FB. FB yang kedua ataupun FB sama dengan FC. Lakukan hal yang sama dikarenakan FB sama dengan FC, maka pada persamaannya itu C sama dengan A tambah B per 2 sama dengan 0 ditambah 0,5 per 2 sama dengan 0,125. Kemudian kita substitusikan nilai C ke persamaan yang 0,25 tadi. 0,25 pangkat 3 ditambah 6 kali 0,25 dikurang 3. Hasilnya itu negatif negatif 1,484375. Setelah menemukan hasil dari FC sebagai iterasi kedua, selanjutnya kita mencari iterasi selanjutnya. Dikarenakan hasil yang diperoleh dari C merupakan bilangan positif, maka iterasi selanjutnya yaitu nilai iterasi kedua dari FC, di mana nilainya akan sama dengan iterasi FA yang ketiga ataupun FA sama dengan FC. Nah, dilakukan hal yang sama dikarenakan FA sama dengan FC, maka kita buat persamaan C sama dengan A ditambah B per 2 sama dengan 0,25 ditambah 0,5 per 2 sama dengan hasilnya 0,375. Nah, kemudian substitusikan nilai C ke persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 3. Kemudian kita ubah menjadi FC sama dengan 0,375 pangkat 3 ditambah 6 dikali 0,375 dikurang 3. Maka hasilnya sama dengan negatif 0,69726565. Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya menggunakan Python. Berikut aplikasinya. Ini kami menggunakan Jupyter Notebook. Pertama ini kami membuat library untuk dapat mengeksekusi codingan tadi. Def x ini sama dengan persamaan yang kita gunakan tadi, yaitu x pangkat 3 ditambah 6, 6 dikali x dikurang 3. Kemudian di sini kita menggunakan metode bisection dengan yang kita tentukan itu nilai A, B, dan juga toleransinya.
di mana dalam pernyataan di sini kami menggunakan beberapa pernyataan di mana salah satu di sini yang akan tereksekusi nanti. Nah, yang pertama uh, pernyataan if jika nilai if-nya FA dikali FB lebih besar dari nol, maka akan keluar output interval ini tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak akan dilanjutkan. Kemudian untuk else sendiri, uh, jika else tereksekusi maka akan keluar iterasi. Jika while B dikurang A per 2 kali 0 lebih kecil dari 0, C sama dengan A ditambah B per 2. FA sama dengan F dalam kurung A, FB sama dengan F dalam kurung B, FC sama dengan F dalam kurung C. Iteration untuk iterasinya A, B, C, FA, FB, SC. Untuk if FC-nya 0. Retur C-nya merupakan iterasi. Untuk elif-nya digunakan elif FC dikali FA harus lebih kecil dari 0 atau nilai B sama dengan nilai B di iterasi, misalnya di iterasi yang ke satu itu akan sama nilainya dengan nilai iterasi C untuk iterasi kedua. Kemudian untuk else A sama dengan C, untuk retur A tambah B per 2. Nah, ini yang tadi kami ambil persamaan yang tadi A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1 dengan kami memakai toleransi 0,0001 di mana iterasi akan berhenti jika sudah mendekati angka ini. Baik, kemudian di sini kita memanggil fungsi decision methodnya dengan akar iterasi sama dengan decision method dalam kurung AB juga koma toleransi. Nah, untuk if akar is not then tadi kita membuat output yang untuk ditampilkan di output yang ini menggunakan akar persamaan iterasi dan juga harus kurang perpatnya harus kurang dari kurang 15 gitu ya. Kemudian untuk routing iterasinya kita buat sumbu X-nya yaitu NP listpens, untuk Y-nya sama dengan fx, plotnya sama dengan x label. Ini untuk terkait titik-titik iterasi yang digunakan untuk output tadi ya, di mana x labelnya yang tadi mengeluarkan output x, y label fx ya, yang ini y label, ini x label. Kemudian untuk subtitlenya yang ini, kemudian untuk true-nya jika else itu yang tereksekusi maka akan keluar perintah tidak ada akar yang ditemukan dalam interval ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa iterasinya sampai kepada iterasi yang ke-13. Dikarenakan error angka yang mendekati
dengan toleransi yang tadi yaitu 0,0001. Itu didapat setelah di iterasi ke-13 yang ini. Nah, untuk perbandingan uh, manualnya dengan codingan itu uh, hampir tidak ada ya, atau terbilang sama lah apanya hasilnya. Nah, di mana kita bikin yang tadi nilai A awalnya itu 0 dan nilai B-nya itu 1. Untuk nilai C-nya yang tadi A plus B per 2. Kemudian untuk FA-nya itu negatif 3. Nah, untuk FB-nya itu 4. Dan untuk FC-nya itu 0,125. Nah, untuk menghitung error, yang tadi B dikurang A per 2. Hasilnya itu 0,5. Begitu juga untuk sampai ke bawah. Nah, di sini juga kayak yang aku bilang tadi, jika nilai C pada iterasi pertama itu akan sama hasilnya dengan iterasi B kedua ini. Jika hasilnya positif, dan jika negatif, nilai C-nya akan sama dengan nilai A pada iterasi selanjutnya. Ini nilai C yang kedua ini pada iterasi kedua ini akan sama dengan nilai A pada iterasi ketiga, tergantung pada FC-nya. Nah, ini untuk hasil untuk metode bagi dua. Kemudian untuk flowchart dari metode bagi dua ini sendiri, yang ini diawali dengan start, kemudian kita membuat definisi fungsi fx-nya yang tadi, kemudian kita buat inputannya seperti batas bawah, batas atas, toleransi error, dan juga iterasi maksimumnya. Kemudian kita mencari nilai FA dan nilai FB yang bisa mengikuti persamaan 6x 3x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3 yang tadi. Kemudian jika nilai FA dikali FB-nya lebih besar dari 0, maka akan keluar hasil tidak ada akar tadi. Dan jika malah sebaliknya, nilai FA-nya dikali FB-nya tidak lebih besar dari 0, maka akan terjadi kondisi 1 atau akar belum ketemu. Kemudian akan masuk ke iterasi 0. Kemudian akan terjadi kondisi sama dengan 1. Kemudian akan ditampilkan nilai akar XR dan juga FXR-nya. Terjadi berakhir yang ini ya. Kemudian untuk iterasi sama dengan iterasi D1. Jika iterasinya lebih dari 1, maka akan dihitung XR sama dengan A tambah B per 2. Maka akan didapati hasil F dalam kurung XR. Kemudian akan didapati juga rumus-rumus ya, seperti B dikurang A harus lebih kecil dari errornya, atau iterasi lebih besar dari N.
Kemudian jika nilainya terjadi, maka akan terjadi kondisi nol yang tadi. Kemudian akan terjadi perulangan lagi ke kondisi pertama. Kemudian untuk FA dikali FXR harus lebih kecil dari 0. Itu untuk hasilnya itu A sama dengan XR dan juga FA sama dengan FXR. Kemudian akan terjadi kondisi 1 sampai emang udah ketemu sampai iterasi yang keberapa, maka akan menampilkan yang ini, kemudian uh, selesai gitu. Mungkin itu saja untuk flowchart dari metode bagi dua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan nonlinear menggunakan metode terbuka, di mana persamaan nonlinear ini mempunyai nilai persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3 sama dengan 0, yang menggunakan penyelesaian metode Newton-Raphson dengan cara manual dan penerapannya pada kode Python menggunakan Jupyter Notebook. Kita langsung saja masuk ke cara manual atau cara menggunakan rumusnya, di mana pada persamaan nonlinear ini yaitu kita mencari dulu turunan dari persamaannya, di mana kita langsung dapati 3-nya turun ke bawah jadi pangkat 2, hasilnya 3x kuadrat ditambah ini pangkat 1 dikali 6 itu sama dengan tetap 6, maka turunan f interval x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 6. Dengan metode Raphson ini kita harus menentukan nilai tebakan. Di sini saya menggunakan nilai tebakan awalnya yaitu 5. Nilai tebakan ini bisa dibilang sama dengan x0. Langkah selanjutnya kita akan substitusikan nilai tebakan awal ke dalam persamaan fx dan turunan dari persamaannya itu f interval x. Untuk fx-nya sendiri kita langsung ganti x-nya menjadi 5. Untuk f5 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 6 dikali 5 dikurang 3. Dan hasilnya itu 152. Kemudian yang untuk turunannya 3 dikali 5 per 2 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 81. Nah, langkah selanjutnya itu dengan mencari nilai X dan nilai error di iterasi pertama dari metode Newton-Raphson. Nah, XR sama dengan X0 dikurang Fx per F interval X sama dengan 5 dikurang 152 per 81 sama dengan 5 dikurang 1,8765432, dan didapat nilai XR-nya itu 3,123456. Untuk nilai errornya itu yaitu nilai hasil dikurang nilai tebakan sama dengan 3,123456 dikurang 5 sama dengan 1,8765443. Nah, kenapa ini positif? Karena udah di memang hasilnya harus positif katanya. Setelah menemukan hasil dari nilai X dan error pada iterasi pertama, langkah selanjutnya yaitu mencari iterasi kedua dengan hal yang sama, yaitu memasukkan nilai X iterasi pertama ke persamaan fx dan turunannya f interval x. Untuk fx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 3.
langsung dimasukkan hasil dari persamaan yang tadi, yaitu 3,12346 dipangkat 3 ditambah 6 dikali 3,12346 dikurang 3, dan hasilnya itu 46,213102. Untuk turunannya sendiri yaitu 3 dikali 3,123456 dipangkat 2 ditambah 6, dan hasilnya itu sama dengan 35,26267971. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai X dan nilai error di iterasi kedua dengan metode Newton-Raphson, yaitu XR sama dengan X0 dikurang Fx di per F interval X sama dengan 3,1234556 dikurang 46, sekian per 35, sekian sama dengan 3,1234556 dikurang 1,310343 sama dengan 1,813113. Kemudian untuk langkah yang tersebut dilakukan secara perorangan sampai nilai errornya itu hampir mendapati nilai toleransi yang kita buat gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke persamaan Python-nya. Nah, yang ini pertama kita buat library, kemudian ini untuk persamaan yang kita pakai. Nah, kemudian ini turunan dari persamaan yang kita buat. Sini kita metode yang kita gunakan ini. Kemudian kita buat evaluate yang X dikurang Y sama dengan X0 atau nilai awal yang tadi ya. Ini gunanya untuk menyimpan nilai X pada setiap iterasi. Kemudian while ini fungsinya untuk menambahkan nilai X pada setiap iterasi ke daftar evaluate. Kemudian untuk menjalankan iterasi Newton-Raphson ini, kita membuat nilai awalnya yang tadi bernilai 5 untuk toleransi yaitu 0,0001. Kemudian untuk mengumpulkan hasil iterasi digunakan iteration sama dengan list integer final root sama dengan iteration dalam kurung -1 -2 atau ini merupakan nilai akhir dari akal. Kemudian untuk menampilkan hasil digunakan persamaan-persamaan seperti ini, persamaan for, lalu fungsi print ya, memprint beberapa yang ini yang iterasi sampai ini. Kemudian untuk grafik kita buat evaluasinya untuk mendapatkan nilai X dari setiap iterasi. Kemudian kita fungsi PLT untuk membuat kayak warna, kayak gaya tulisannya. Kemudian X label itu merupakan iterasi yang ini. Untuk Y labelnya sendiri yaitu nilai X. Kemudian untuk detailnya perubahan nilai X pada setiap iterasi Newton-Raphson ini. Kemudian di sini juga pada true-nya kayak jedanya gitu. Nah, untuk penjelasan terkait apa ini, nah ini yang tadi iterasi ke 0 itu nilainya 5. Untuk fx-nya yaitu
kita langsung masukkan saja angka 5 ini ke persamaan yang tadi. Ke persamaan yang X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 3. Hasilnya tadi 152. Kemudian untuk turunannya bernilai 81. Kemudian untuk X satunya bernilai 3,12345. Itu didapat tadi dari yang ini ya, yang nilai iterasi pertama dikurang ini errornya. Kemudian nilai X1 ini akan sama dengan nilai iterasi selanjutnya. Untuk iterasi kedua itu bernilai X sama dengan 1,8 itu didapat dari yang ini F X di dua ini. Itu juga seterusnya sampai hampir angkanya mendekati jadi nilai toleransinya yang tadi. Yang ini 0,0007 sudah paling dekat ke angka 0,0001. Maka akan didapati hasil nilai akhir akarnya yaitu 0,481406. Itu berakhir di iterasi kelima. Oh, yang ini sorry. Ini untuk hasil grafik dari perubahan nilai X pada setiap iterasi Newton-Raphson. Berikut kesimpulannya, yaitu dalam memilih metode yang tepat, penting untuk mempertimbangkan sifat persamaan yang akan dipecahkan, tingkat akurasi yang diinginkan, serta ketersediaan informasi tentang fungsi dan turunannya. Metode yang sederhana dan stabil, namun konvergensinya relatif lambat. Regulasi falsi memiliki konvergensi yang lebih cepat daripada metode bagi dua, namun rentan terhadap ketidakstabilan dalam beberapa kasus. Newton-Raphson menawarkan konvergensi yang cepat jika titik awal yang dekat dengan akar dipilih dengan benar, namun memerlukan pengetahuan tentang keturunan fungsi dan rentan terhadap kegagalan konvergensi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.